selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang bagaimana kisah cinta untuk zodiak Capri kan di minggu ketiga Desember 2024. Oke, buat para Capri, coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energinya kamu di sini untuk melihat bagaimana sih kisah cintamu di minggu ketiga Desember 2024 ya Capricorn. 2024 Capri. Oh ya teman-teman, untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading sama aku juga bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi jika dirasa readingan aku selama ini cukup resonate gitu ya buat kalian semua. Oke Capri, yang pertama nih, kisah cintamu di minggu ketiga ini, aku lihat sepertinya ada potensi seseorang nih kayak suka sama kamu, ingin tahu tentang kamu, bahkan ingin kayak bisa ketemuan, jalan sama kamu gitu ya. Dan di sini juga kalau aku lihat akan ada suatu siklus baru, fase baru dalam kehidupan percintaannya kamu ya. Akan ada transformasi, akan ada sesuatu yang lebih baik sih ya kalau aku lihat, pertumbuhan dalam siklus percintaannya kamu. Dan ada semacam perubahan pemikiran yang membuat Capri ini jauh lebih dewasa sih soal asmara, percintaan ya. Cuma memang kalau aku lihat terkadang masih ada overthinkingnya soal asmara di minggu ketiga ini. Takut kayak waduh sesuatu di masa lalu terulang kembali gitu ya, sesuatu di masa sebelumnya ini kejadian lagi. Itu yang bikin overthinking seorang Capri ya. Selanjutnya coba kita lihat bagaimana situasi dan kondisi percintaanmu di minggu 3 Desember 2024 ya Capricorn. Nih, situasi dan kondisinya aku lihat di minggu ketiga ini sih ya Capri, memang dalam situasi dan kondisi percintaannya kamu terkadang kamu merasa kayak kok hatiku sulit sekali ya tersentuh gitu. Entah itu dengan seseorang, entah itu dengan kayak atau bisa jadi nih vice versa, atau kamu merasa kayak kok sulit sekali ya aku menyentuh kayak hati seseorang, mendapatkan hati seseorang gitu. Yang kamu ngerasa kayak aku tuh butuh trik apa lagi, cara apa lagi gitu ya, biar mungkin seseorang di sini menyadari gitu ya tentang kehadirannya kamu, tentang perasaannya kamu ke dia, seperti itu ya. Tapi tenang, kan ada fase baru. Atau bisa jadi tadi kan ada yang suka sama kamu, atau memang kamunya di sini yang kayak belum merasakan chemistry dengan siapa-siapapun rasanya. Kayak yang flat aja, biasa aja gitu, padahal ada yang suka sama kamu tapi kamunya yang kayak ya udah aku tuh biasa aja loh gitu ya. Dan apa yang bisa kamu lakukan di sini Capri? Aku lihat bisa kamu lakukan itu adalah untuk coba istilah kata tuh move on dari hal-hal yang mungkin kalau kamu masih terkait dengan masa lalu atau trauma-trauma ya, itu tuh di move onin dulu biar kamu bisa menerima hal-hal baru dalam kisah cintanya kamu, agar hati kamu tuh bisa tersentuh gitu, nggak yang mati rasa gitu ya Capri ya. Lalu juga yang bisa kamu lakukan adalah untuk selalu kalau aku lihat di sini bener-bener yang kalau soal hati dan perasaan itu mungkin harus bener-bener bisa lebih ini ya, menerima ya. Maksudnya jangan yang menutup diri gitu, karena menutup hati, menutup diri ya akan sulit dong buat orang lain bisa menyentuh hatimu, menyentuh perasaanmu ya. Jadi kapan kamu bisa cepat ketemu jodoh kamu gitu ya, kuncinya buka hati dulu ya. Lalu yang jangan dilakukan adalah yang ketiga, mungkin jangan, kalau healing tuh jangan terlalu lama banget ya. Jadi semakin cepat proses healing kamu, semakin cepat kamu melakukan perubahan dalam kehidupan percintaannya kamu ya, maka akan semakin baik kondisi dan keadaan percintaan kamu di sini. Nggak usah berlama-lama dalam proses move on, healing secepat mungkin kalau bisa ya, agar kamu bisa istilah kata tuh kayak membangun lah gitu suatu hubungan yang baru dengan orang yang baru lagi gitu. Lalu yang keempat, apa pelajaran bisa diambil dari kisah cintamu di minggu ketiga ini Capri? Aku lihat pelajarannya di sini adalah belajar untuk tidak menyia-nyiakan waktumu pada orang yang salah. Jadi memang harus pilih orang yang tepat dulu ya. Jangan asal sembarangan terima kamu mau dengan siapa, ya udahlah yang ada aja Kak. Jangan seperti itu juga. Dan kalaupun couple di sini belajar untuk bisa mengontrol diri, terutama emosi gitu ya. Lalu yang kelima, hasil yang dapat dari kisah cintamu di minggu ketiga ini, aku lihat hasilnya di sini adalah
Beberapa deh Capri ini masih insecure loh soal asmara. Kalau aku lihat ada hal-hal menurut kamu belum bisa lepas untuk kamu lakukan, untuk kamu ekspresikan tentang hati dan perasaanmu gitu. Ada yang menahan rasanya ya. Dan di sini kalau untuk zodiaknya bisa terkoneksi dengan kamu di minggu ketiga, Capri bisa terkoneksi dengan ada Sword, Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo sama Capricorn. Ada The Star, Aquarius, energi paling kuat dari Aquarius teman-teman ya. Selanjutnya inisial nama orang-orang bisa terkait dengan kamu di minggu ketiga. Ada inisial D, lalu ada E juga, ada M, ada I, dan ada J. Aku ulangi sekali lagi, untuk inisial namanya bisa dari D, E, M, I, dan J. Itu aja, oke? Mungkin sampai di sini dulu ya readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate, berarti bacaan ini bukan untuk kamu. Dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya ya. Bye-bye. Capricorn.